Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rista Aryani dengan NIM 283 dari kelas PM23I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elips dan persamaan garis singgung elips untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri analitik. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus dan terhadap garis tertentu atau direktrix itu tetap, yaitu sama dengan E dan E kurang dari 1, di mana E adalah eksentrisitas. Selanjutnya yaitu istilah-istilah pada elips. F1 dan F2 ini disebut fokus. Lalu D1 dan D2 ini disebut direktrix. V1, V2, T1 dan T2 ini adalah puncak elips. T1 dan T2 ini adalah puncak minor, yaitu yang tidak segaris dengan fokus. Dan pada elips kan puncak yang memuat titik fokus itu namanya puncak mayor. Nah, di sini puncak mayornya itu V1 dan V2. Lalu O ini adalah pusat elips. Lalu V1 V2 dan T1 T2 disebut sumbu simetri. Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Lalu tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut lotus rectum. Nah, di sini lotus rectumnya itu yang AB dan CD. Nah, oke, langsung saja ke persamaan umum elips. Yang pertama yaitu mencari persamaan direktrixnya. Ini F1 sama dengan C. Berarti jarak dari pusat ke fokus ini sebesar C. Dan jarak dari pusat ke puncak ini sebesar A, di mana A-nya ini lebih dari C. Lalu V1 F1 ini nih ya di gambarnya. V1 F1 ini berarti kan A dikurangi C. Lalu V1D-nya ini V1D-nya ini berarti kan PD min A. Sama dengan C. Sehingga A min C sama dengan E dikali PD min A. Ini diperoleh persamaan 1. Lalu V2 F1 ini jarak dari V2 ke P. V2 ke P ini kan sebesar A ya, dan P ke F1 ini kan sebesar C, maka V2 F1 ini A plus C. Lalu V2D-nya ini berarti dari P ke D ditambah V2 ke P, berarti dari P ke D itu kan PD plus V2P itu A, jadi PD plus A, sehingga
A plus C per PD plus A sama dengan E. Sehingga diperoleh A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Diperoleh persamaan 2. Lalu jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga 2A sama dengan 2E kali PD. A sama dengan E PD. Hingga PD-nya itu ketemu A per E. Lalu kemudian kurangkan persamaan 1 dan 2. Sehingga diperoleh min 2C sama dengan min 2 EA. C sama dengan EA. Nah, D1 kan sejajar dengan sumbu Y ya. Ini D1 ini kan sejajar dengan sumbu Y. Maka persamaan garisnya itu X sama dengan persamaan garis direktrix itu kan dari ini 0,0 ke P, di mana 0,0 ke P ini kan alfa ditambah P ke D tambah PD, maka alfa tambah PD berarti X sama dengan alfa ditambah PD. PD-nya kan A per E, jadi X sama dengan alfa plus A per E. Lalu selanjutnya yaitu mencari hubungan A, B, dan E. T1F1 itu jaraknya tetap, berarti sama dengan E. Lalu T1 T aksen ini sama dengan T1 T aksen ini kan sama dengan P ke D. Berarti ini T1F1 per T1 T aksen sama dengan T1F1 per PD. Sehingga T1 F1 sama dengan E kali PD. E dikali A per E. Sehingga E-nya coret menjadi T1F1 sama dengan A. Lalu selanjutnya ini. Selanjutnya yaitu PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat min PF1 kuadrat. Ini perhatikan segitiga yang ini ya. T1F1-nya ini kan A. Lalu PF1-nya ini kan C. Berarti PT1 kuadrat itu tadi kan B ya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat sama dengan C-nya tadi kan EA, berarti min EA kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat A kuadrat. Ini A-nya dikeluarkan sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Selanjutnya yaitu menemukan persamaan umum elips. Misalkan di sini ada titik K pada elips. Ini di sini ada titik K pada elips. Maka K aksennya itu berarti tarik garis yang tegak lurus terhadap
direktrix yang koordinatnya adalah 0,0 ke P, sehingga P-nya itu kan alfa plus PD, Y. Jadi keaksennya itu alfa plus PD itu kan A per E, Y. Lalu F1 itu kan alfa plus C, beta ya. F1 alfa plus C, beta. Jadi jadi kan F1 per K1 sama dengan ini dibalik jadi F1K per K aksen. Mohon maaf, ini maksud saya K aksen sama dengan F1K per K aksen. Nilainya sama, yaitu E. Lalu F1K sama dengan E dikali K aksen. F1K ini kan jarak titik F1 ke K ya. Dan K aksen ini kan jarak K ke K aksen. Jadi pakai rumus jarak antara dua titik, sehingga F1K itu akar X min alfa min C kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan E dikali K aksennya itu akar alfa ditambah A per E min X kuadrat plus Y min Y kuadrat. Kuadratkan kedua ruas sehingga X min alfa min C kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali alfa plus A per E min X kuadrat plus 0. 0 ini karena Y min Y itu kan 0 ya. Lalu ini dikelompokkan sehingga menjadi seperti ini. X min alfa min C dikuadratkan plus Y min beta kuadrat sama dengan E kuadrat. Ini minnya saya bawa ke depan, saya jadikan seperti ini, boleh kan ya. Jadi min dikali X min alfa min A per E dikuadratkan. Ini dikuadratkan tambah ini dikuadratkan itu menjadi seperti ini. Lalu ini E kuadrat X min alfa min A per E kuadrat. Lalu ini kan jadinya E kuadrat, ini X min alfanya dikuadrat. Kan ini jadi X min alfa kuadrat min 2 kali X min alfa kali A per E plus A kuadrat per E kuadrat, sehingga jadi ini E kuadrat dikali X min alfa kuadrat min E kuadrat dikali 2A per E kali X min alfa plus E kuadrat kali A kuadrat per E kuadrat. Ini E kuadratnya dicoret jadi habis ya, sehingga X min alfa kuadrat plus Y min B kuadrat min 2 kali X min alfa plus Y kuadrat sama dengan
E kuadrat kali X min alfa kuadrat min 2AE dikali X min alfa plus A kuadrat. Lalu ini sama ini kan bisa dijadikan satu sehingga menjadi 1 min E kuadrat plus dikali X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2C dikali X min ini 2C karena ini kan pindah sini, 2C dikali X min alfa min 2AE dikali X min alfa. Lalu ini kan jadinya A kuadrat min C kuadrat plus 2 kali C min AE kali X min alfa. Lalu 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2 dikali C min AE lalu dikali X min alfa hingga 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2C 2 kali C-nya ini kan tadi itu kan C-nya sama dengan EA atau AE ya. Jadi AE kurangi AE dikali X min alfa. Ini kan 2 kali AE kurangi AE kan 0 dikali X min 0 itu kan 0 sehingga ini 1 min E kuadrat kali X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Lalu C-nya ini kan tadi AE, berarti A kuadrat min AE kuadrat. Hingga ini dengan bentuk lain bisa menjadi A kuadrat kali 1 min E dikuadratkan. Lalu 1 min E kuadrat dikali X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E dikuadratkan. Itu semuanya ini dibagi dengan A kuadrat dikali 1 min E dikuadratkan sehingga menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan hubungannya ini kan tadi kan ini itu sama dengan B kuadrat. Jadi X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips itu ada dua. Yang pertama elips horizontal itu sama X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu elips dengan A ini lebih dari B. Lalu dengan cara yang sama ini elips vertikal ini itu A dengan catatan A kurang dari B sehingga sama persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips.
Yang pertama yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Misal, persamaan garis singgung elips adalah Y sama dengan MX plus P, ini persamaan satunya. Lalu persamaan keduanya ini X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 dan 2. Sehingga Y kuadrat per A kuadrat, ini substitusikan Y ini MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali MX plus B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat X kuadrat plus 2MXB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu ini dalam kurung B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ini dikali X kuadrat plus 2A kuadrat MPX plus A kuadrat B kuadrat min ini di ke sini sama dengan kan 0. Berarti min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, supaya persamaan 1 ini menyinggung persamaan 2, maka determinannya sama dengan 0. Determinan itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu kan A kuadrat MP. Lalu A-nya itu kan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu C-nya itu kan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Sehingga D sama dengan A kuadrat MP dikuadratkan min 4 dikali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini dikuadratkan sehingga menjadi seperti ini. 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B kuadrat A kuadrat min 4 dikalikan ini tuh kali ini kalikan ini tuh 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadratnya itu kan habis sehingga menjadi min 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B kuadrat A kuadrat plus 4B kuadrat A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Ini dibagi dengan 4B kuadrat A kuadrat sehingga menjadi min B kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. P sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi maksudnya P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. P-nya itu sama dengan kurang lebih B akar B kuadrat plus A kuadrat B kuadrat. Nah, sehingga diperoleh persamaan 3. Lalu substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Jadi kan Y MX plus P ini disubstitusikan jadi P-nya sehingga jadi Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, diperoleh persamaan garis singgung elips X min alpha kuadrat per A kuadrat plus Y min
beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Misal titik singgung T itu X1, Y1 dan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Diperoleh persamaan 1 ini ya. Lalu ambil P X2, Y2 sebarang titik pada elips. Kemudian jabarkan persamaan 1 ini. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sehingga diperoleh persamaan 2. Nah, karena T ada pada elips, maka T memenuhi persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan ketiga yaitu B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, karena P ada pada elips, maka P juga memenuhi persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan 4 yaitu B kuadrat X kuadrat B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu samakan persamaan 3 dan 4 sehingga persamaan 3 sama dengan persamaan 4 yaitu B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat. Min B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Lalu min B kuadrat itu X1 dikali X1 min X2 dikali X1 plus X2. X1 plus X1 kuadrat min X2 kuadrat itu kan sama dengan ini. Sama dengan A kuadrat dikali Y1 min Y2 plus Y1 dikali Y1 plus Y2 hingga min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat Y1 kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 sehingga diperoleh persamaan kelima. Selanjutnya persamaan garis PT adalah itu kan Y min Y1 rumusnya persamaan itu kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, Y min Y1 ininya dikalikan ke sini jadi X2 min Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Y min Y1 sama dengan Y1 per Y1 min Y2 per X1 min X2 kali X min X1 hingga ini kan Y1 min Y2 ini kan sama dengan ini. Jadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2. Dari persamaan kelima ini kan diperoleh ini. Nah, jika P mendekati titik T sedemikian hingga P berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan Y1 atau dengan kata lain itu koordinatnya sama. Sehingga persamaan kelima menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 dikali X min X1.
Ini duanya ini bisa dicoret sehingga ini menjadi A kuadrat Y1 dikalikan ini Y min Y1 sama dengan min B kuadrat X1 kali X min X1. Sehingga A kuadrat Y1Y ini dikalikan diperoleh seperti ini. Min ini dikalikan ini menjadi seperti ini. Lalu A kuadrat Y1Y plus B kuadrat X1X sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat plus B kuadrat X1 kuadrat. Dikali dengan 1 per A kuadrat B kuadrat. Sehingga Y1Y per B kuadrat plus X1X per A kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per B kuadrat plus X1 kuadrat per A kuadrat. Lalu kan sama aja kayak X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Saya seperti ini kan biar lebih enak ya, sehingga diperoleh persamaan ke-6. Karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 6 ini menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung T X1, Y1 adalah X1 kali X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, persamaan garis singgung elips X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Misal, titik T X0, Y0 di luar elips dan titik A X aksen, Y aksen dan titik singgung A X aksen, Y aksen. Persamaan elipsnya kan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgung elips di A adalah X aksen X plus Y aksen X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A ada pada elips, maka X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini diperoleh persamaan 1. Nah, karena garis singgung itu melalui titik T, maka X aksen X0 disubstitusikan T-nya ini per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1 sehingga diperoleh persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini akan diperoleh persamaan garis singgung elipsnya. Contoh, tentukan persamaan garis singgung elips X min 1 kuadrat per 6 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 2,2. Nah, pertama yang harus dilakukan itu cek kedudukan titik 2,2 ini terhadap elips dengan menyubstitusikan 2,2 ke persamaan elips. Disubstitusikan ini menjadi 2 min 1 kuadrat per 6 plus 2 kuadrat per 3. Ini titik-titik gimana ya? Maksudnya kedudukannya terhadap 1 ini. Nah, ini kan jadi 1 per 6 plus 4 per 3 kuadrat. Jadinya kan hasilnya 9 per 6.
Nah, 9/6 ini kan lebih besar dari 1, berarti ini kedudukannya lebih besar dari 1, sehingga karena ruas kanan ini lebih besar dari ruas kiri, maka titik 2,2 ini ada di luar elips. Misal misal persamaan garis singgung elips Y min beta sama dengan M dikali X min alpha plus minus karena di soal kan tidak ada titik singgungnya ya, jadi kita pakai persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Jadi misal persamaan garis singgung persamaan garis singgung elips Y min beta sama dengan M dikali X min alpha plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, maka Y min betanya itu 0 sama dengan M dikali X min 1 plus minus akar B-nya kan 3 ya. Ini berarti A kuadratnya ini 6, B kuadratnya ini 3. B kuadratnya berarti 3 plus A-nya kan 6, A kuadratnya kan 6 dikali M kuadrat. Sehingga Y sama dengan MX min M plus minus akar 3 plus 6 M kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan ketiga. Lalu selanjutnya substitusi 2,2 ke persamaan 3. Jadi 2 sama dengan 2M min M plus minus akar 3 plus 6M kuadrat. Ini kan 2M min M ini kan jadinya M. Nah, M ini ditambah M, ini ditambah M jadi ini dikurang M, ini dikurang M sehingga jadi min M plus 2 sama dengan ini kan habis ya. Jadi plus minus M-nya habis yang di sini jadi plus minus akar 3 plus 6M kuadrat. Lalu kedua ruas ini dikuadratkan sehingga min M plus 2 kuadrat itu jadi M kuadrat min 4M plus 4 sama dengan 3 plus 6M kuadrat. Disama dengankan 0 sehingga 5M kuadrat plus 4M min 1. Kemudian ini difaktorkan menjadi 5M min 1 dikali M plus 1. Sehingga M-nya itu ada 2, yaitu M sama dengan 1/5 atau M min 1. Belum selesai sampai di situ, kemudian substitusikan nilai M ke persamaan 3. Nah, ini untuk M yang sama dengan 1/5, maka Y sama dengan 1/5X min 1/5 plus minus akar 3 plus 6 dikali 1/5 kuadrat. 1/5 kuadrat ini kan 1/25. Dikalikan 6 menjadi Y sama dengan 1/5X min 1/5 plus minus akar 3 ditambah 6/25. 3 plus 6/25 ini kan 81/25 sehingga Y sama dengan 1/5X min 1/5 plus minus akar 81/25 sehingga Y ini sama dengan 1/5X min 1/5 plus minus akar dari 81/25 itu kan 9/5. Lalu ini dikalikan dengan 5 semua sehingga diperoleh 5Y sama dengan X min 1 plus minus 9. Nah, ini kan ada dua kemungkinan. Jadi, persamaan garis singgung elipsnya ini adalah 5X. Kalau plus berarti 5X min X 5Y min X sama dengan 8. Atau kalau minus berarti 5Y min X sama dengan min 10. Lalu selanjutnya untuk M sama dengan min 1.
substitusikan ke persamaan 3 menjadi Y sama dengan min X min 1 ini kan jadi plus 1 plus minus 3 dikali 6 kali min 1 kuadrat, jadi kan jadinya Y sama dengan min X plus 1 plus minus akar 9. Nah, akar 9 ini kan 3, jadi Y sama dengan min X plus 1 plus minus 3. Nah, persamaan garis singgungnya ini juga ada 2. Kalau yang positif jadinya ketemunya Y plus X sama dengan 4. Kalau yang negatif jadinya ketemunya Y plus X sama dengan min 2. Nah, dari yang pengerjaan tadi kan diperoleh 4 ini ya. Ini 4 persamaan garis singgung elips. Nah, kalau punya satu titik di luar elips, maka akan muncul 2 garis singgung. Nah, jadi dari 4 persamaan tadi itu dipilih 2 persamaan yang memenuhi titik di luar elips. Jadi, dari keempat persamaan garis singgung elips yang melalui titik 2,2 adalah ini substitusikan 2,2 ke 4 persamaan yang diperoleh tadi, sehingga yang pertama untuk 5y min x sama dengan 8 itu jadinya memenuhi ya. Lalu untuk yang y plus x sama dengan 4 ini juga memenuhi. Jadi hanya ada 2 persamaan garis singgung yang memenuhi, yaitu 5y min x sama dengan 8 dan y plus x sama dengan 5. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.